Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan keyakinan masing-masing. Doa mulai. Berdoa selesai. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang negasi pernyataan majemuk. Untuk pertemuan hari ini kita akan belajar tentang converse, inverse, dan kontraposisi, serta penarikan kesimpulan. Untuk itu, silahkan disimak video pembelajarannya dan dibuka buku catatannya untuk mencatat materi pada pertemuan hari ini. Langsung saja kita masuk ke materinya. Yang pertama itu ada poin C, converse, inverse, dan kontraposisi. Nah, yang pertama itu ada converse, inverse, dan kontraposisi merupakan bentuk lain dari implikasi, di mana pengertiannya masing-masing yaitu. Nah, yang pertama ini ada pernyataan implikasi. Implikasi dari P maka Q, yaitu P merupakan anteseden dan Q sebagai konsekuen. Nah, untuk yang kedua, converse. Converse P maka Q, yaitu Q maka P. Menukar anteseden dan konsekuen pada implikasi. Selanjutnya yaitu ada inverse. Inverse dari P maka Q yaitu negasi P maka negasi Q. Mengingkari anteseden dan konsekuen pada implikasi. Nah, selanjutnya ada kontraposisi. Kontraposisi dari P maka Q yaitu negasi Q maka negasi P. Menukarkan anteseden dan konsekuen pada inverse. Selanjutnya, kita ke tabel kebenaran. Untuk tabel kebenaran converse, inverse, dan kontraposisi. Yang pertama ini ada pernyataan P. Pernyataan P itu terdiri dari benar, benar, salah, salah. Pernyataan Q, benar, salah, benar, salah. Negasi P, salah, salah, benar, benar. Negasi Q, salah, benar, salah, benar. Implikasi P maka Q, benar, salah, benar, benar. Converse Q maka P, benar, benar, salah, benar. Inverse negasi P maka negasi Q, benar, benar, salah, benar. Kontraposisi dari negasi Q maka negasi P, benar, salah, benar, benar. Nah, kesimpulan dari tabel ini yaitu nilai kebenaran dari implikasi ekuivalen dengan kontraposisi. Implikasi ini P maka Q ekuivalen dengan kontraposisi negasi Q maka negasi P. Ekuivalen itu apa? Ekuivalen itu nilai kebenarannya sama. Untuk implikasi ini, nilai kebenarannya yaitu benar, salah, benar, benar. Untuk kontraposisinya, benar, salah, benar, benar. Untuk selanjutnya, nilai kebenaran dari converse Q maka P ekuivalen dengan inverse negasi P maka negasi Q. Converse nilai kebenarannya benar, benar, salah, benar. Untuk yang nilai kebenaran inverse-nya benar, benar, salah, benar. Selanjutnya, kita masuk ke contoh soal. Tentukan converse, inverse, dan kontraposisi dari implikasi jika 4 dikali 5 sama dengan 20, maka 20 adalah bilangan genap. Di sini, 4 dikali 5 sama dengan 20 itu sebagai P. 20 adalah bilangan genap, ini sebagai Q.
Nah, untuk penyelesaiannya, converse. Converse dari P maka Q yaitu Q maka P. Jadi, jika 20 adalah bilangan genap, maka 4 dikali 5 sama dengan 20. Selanjutnya yang inverse. Inverse dari P maka Q yaitu negasi P maka negasi Q. Jadi, jika 4 dikali 5 tidak sama dengan 20, maka 20 adalah bukan bilangan genap. Selanjutnya ke kontraposisi. Kontraposisi dari P maka Q yaitu negasi Q maka negasi P. Jadi, jika 20 adalah bukan bilangan genap, maka 4 dikali 5 tidak sama dengan 20. Sampai di sini ada yang masih bingung? Untuk yang masih bingung nanti bisa ditanyakan melalui WA ya. Atau nanti bisa diputar lagi videonya. Kita lanjutkan contoh yang kedua. Untuk contoh yang kedua ini, tentukan converse, inverse, dan kontraposisi dari implikasi jika 2 ditambah 4 lebih dari 5, maka 5 merupakan bilangan prima. Penyelesaiannya, berdasarkan kalimat tersebut, misalkan P-nya ini 2 ditambah 4 lebih dari 5. Untuk Q-nya, 5 merupakan bilangan prima. Jadi converse dari P maka Q yaitu Q maka P. Jika 5 merupakan bilangan prima, maka 2 ditambah 4 lebih dari 5. Untuk inverse-nya, inverse dari P maka Q yaitu negasi P maka negasi Q. Jadi, jika 2 ditambah 4 kurang dari sama dengan 5, maka 5 bukan merupakan bilangan prima. Selanjutnya ke kontraposisi. Kontraposisi dari P maka Q yaitu negasi Q maka negasi P. Jadi, jika 5 bukan merupakan bilangan prima, maka 2 ditambah 4 kurang dari sama dengan 5. Selanjutnya, ada asah kemampuan. Asah kemampuan ini bisa dikerjakan di buku latihan untuk latihan soalnya ya. Nah, kita lanjutkan. Yang D, penarikan kesimpulan. Untuk yang pertama, itu prinsip penarikan kesimpulan. 1 ada. Penarikan kesimpulan dianggap sah apabila premis-premis yang menyusunnya bernilai benar, sehingga kesimpulan yang diperoleh juga benar. Yang kedua, penarikan kesimpulan dianggap sah jika konjungsi dari premis-premisnya berimplikasi pada kesimpulan. Untuk yang ketiga, penarikan kesimpulan dikatakan tidak sah jika konjungsi dari premis-premisnya tidak berimplikasi pada kesimpulan. Di sini ada peta konsep dari penarikan kesimpulan. Itu ada memperoleh pernyataan baru yang berupa kesimpulan atau konklusi dari premis-premis yang diketahui nilai kebenarannya. Yang pertama itu ada modus ponens, yang kedua ada modus tollens, yang ketiga ada silogisme. Langsung saja ke pengertiannya. Untuk yang pertama ini ada modus ponens. Modus ponens itu premis 1, jika P maka Q-nya bernilai benar, premis 2-nya P-nya bernilai benar, maka konklusinya juga bernilai benar. Atau Q-nya bernilai benar. Selanjutnya itu ada modus tollens.
Modus tollens itu premis satunya. Jika P maka Q-nya bernilai benar, premis duanya bernilai tidak benar atau negasi Q. Maka kesimpulannya juga bernilai tidak benar atau negasi P. Nah, selanjutnya ada silogisme. Silogisme itu premis 1 jika P maka Q bernilai benar, premis 2-nya Q maka R bernilai benar juga, maka konklusinya yaitu bernilai benar. P maka R. Kita masuk ke contoh soalnya. Contoh soal yang pertama itu ada modus ponens. Modus ponens itu yang pertama ada premis 1. Jika seseorang menjadi pengusaha, maka ia memiliki banyak karyawan. Nah, di sini seseorang yang menjadi pengusaha ini sebagai P. Seseorang menjadi pengusaha ini sebagai P-nya. Terus ia memiliki banyak karyawan ini sebagai I-nya. Ini sebagai Q. Nah, premis 2-nya Ahmad seorang pengusaha sebagai P. Nah, konklusinya Ahmad memiliki banyak karyawan. Ini sebagai Q. Selanjutnya kita ke contoh yang kedua yaitu modus tollens. Premis satunya, jika musim kemarau datang, maka penduduk kekurangan air. Musim kemarau datang ini sebagai P, sebagai P-nya. Penduduk kekurangan air ini sebagai Q-nya. Nah, premis 2-nya, penduduk tidak kekurangan air. Tidak, ini berarti negasi dari Q. Penduduk tidak kekurangan air, ini berarti negasi dari. Maka konklusinya yaitu musim kemarau tidak datang. Ada tidaknya, berarti ini negasi dari P. Musim kemarau tidak datang. Negasi P. Untuk yang selanjutnya kita ke contoh yang silogisme. Premis 1. Jika Tina pergi ke rumah nenek, maka Tina kehujanan. Tina pergi ke rumah nenek ini sebagai P-nya. Nah, untuk yang Tina kehujanan ini sebagai Q-nya. Untuk premis 2-nya, jika Tina kehujanan, maka Tina masuk angin. Tina kehujanan, ini tadi apa? Q-nya. Ini Q-nya. Tina masuk angin. Ini R-nya. Maka konklusinya, jika Tina pergi ke rumah nenek, maka Tina masuk angin. Tadi Tina pergi ke rumah nenek sebagai apa? Sebagai P ya. Nah, Tina masuk angin, ini sebagai R-nya. Selanjutnya, kita ke catatan. Valid atau tidaknya suatu argumen dapat diselidiki dengan menggunakan tabel kebenaran. Suatu argumen dikatakan valid jika implikasi dari konjungsi premis-premisnya dengan konklusi merupakan suatu tautologi. Selanjutnya kita ke contohnya. Selidiki valid atau tidak argumen berikut. Premis 1. Jika permintaan barang meningkat, maka harga barang mahal. Premis 2-nya, harga barang mahal. Konklusinya, permintaan barang meningkat. Penyelesaiannya, misalkan
P-nya itu permintaan barang meningkat. Dan Q-nya harga barang mahal. Maka rumusnya P1, P maka Q, P2-nya Q, maka konklusinya yaitu P. Nilai kebenaran argumen dapat dibuktikan dengan tabel kebenaran pernyataan majemuk. P maka Q dan Q maka P. Selanjutnya, ke tabel kebenarannya. Tabel kebenaran dari pernyataan P, benar-benar salah-salah. Pernyataan Q-nya, benar-salah, benar-salah. P maka Q-nya, benar-salah, benar-benar. P maka Q dan Q-nya, benar-salah, benar-salah. P maka Q dan Q maka P, benar-benar, salah, benar. Maka kesimpulannya, berdasarkan tabel P maka Q dan Q, maka P bukan tautologi. Maka penarikan kesimpulan tersebut tidak sah atau tidak valid. Bukan tautologi, ini maksudnya bagaimana? Nah, bukan tautologi itu karena pada bagian nilai kebenarannya ini ada yang bernilai salah. Jadi, bukan tautologi. Kalau nilai pernyataannya ini bernilai benar semua, itu tautologi. Jadi, kesimpulan dari tautologi itu nilai pernyataan yang benar semua. Selanjutnya, ini ada asah kemampuan. Bisa dikerjakan di buku latihan sebagai latihan di rumah ya. Nah, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Sebelum kita tutup, kita simpulkan dahulu materi yang sudah kita dapat pada hari ini, yaitu apa? Converse, inverse, dan kontraposisi. Converse dari P maka Q yaitu Q maka P. Inverse dari P maka Q yaitu negasi P maka negasi Q. Nah, kontraposisi dari P maka Q adalah negasi Q maka negasi P. Nah, untuk yang penarikan kesimpulan, yang pertama itu ada jika premis satunya bernilai benar, premis duanya bernilai benar, maka konklusinya bernilai benar. Untuk yang modus tollens, jika premis 1 bernilai benar dan premis 2 bernilai tidak benar, maka konklusinya bernilai tidak benar. Untuk yang ketiga yaitu silogisme. Silogisme jika premis satunya bernilai benar, premis 2-nya bernilai benar, maka konklusinya juga bernilai. Nah, terima kasih untuk pembelajaran pada hari ini. Semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan yang disengaja maupun tidak, mohon dimaafkan. Terima kasih. Sampai bertemu pertemuan selanjutnya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.